Baik jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan menikmati firman-Nya. Amin ya. Biarlah hati kita, pikiran kita fokuskan, kita pusatkan hanya kepada pribadi Yesus pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengizinkan kami masuk dalam menghadap takhta kudus-Mu Tuhan, menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami percaya pagi hari ini kami bisa memandang wajah-Mu, kami bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Kami percaya dalam hadirat Tuhan, kami akan mengalami sesuatu Tuhan. Kami percaya kami akan dijamah, kami akan disentuh, kami akan diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa, amin. Ayo kita memuji Allah kita karena Dia sumber dan Dia adalah kehidupan itu. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan, oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Kita katakan kepada Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Oh, oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hey, Dia yang menjadi sumber kuat kita dan sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Oh, oh, oh. Katakan lagi, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lama. Katakan, Allah
Kita mau bersuka karena pekerjaan ajaib Tuhan dalam hidup kita, amin ya. Kita mau masyurkan kebesaran dan kekudusan Tuhan. Mari kita bersuka cita jemaat Tuhan. Masyurkanlah kebesaran namanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Mari bersuka cita. Ini saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Angkat tanganmu. Oh, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Yeay, kita bersukacita karena pribadinya. Amin. Bersukacita. Yeay. Sukacita kita adalah sukacita karena pribadi Yesus kita ya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran namanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Yeay, mari bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Kerinduan kami Tuhan, kami rindu mengalami Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Engkau usaha kami akan sia-sia Tuhan.
Kami tidak bisa mengubah diri kami sendiri. Kami tidak bisa memperbaiki diri kami sendiri dari kekuatan kami. Kami percaya hanya dengan jamahan Roh Kudus, hanya dengan kehadiran pribadi-Mu lah hidup kami mengalami perubahan. Hidup kami mengalami kebangkitan. Hidup kami mengalami kekuatan. Hanya dengan pribadi-Mu, kehadiran-Mu di hidup kami. Itu yang bisa mengubahkan kami Tuhan. Itu yang bisa memulihkan kondisi kami. Karena itu kami katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan yang menghidupkan kita. Bahwa hanya Tuhan yang menghidupkan kita, membuat hidup kita lebih hidup. Hanya Tuhan, hanya pribadinya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami rindukan Engkau. Kami rindukan pribadi-Mu. Kami rindukan pribadi-Mu Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan. Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat kerinduan kami. Pribadi-Mu yang kami nanti-nantikan. Bekerjalah dalam hidup kami. Ubah pikiran kami Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan, bahwa kami melihat dan merasakan keindahan pribadi-Mu. Oh Yesus, hampiri setiap kami Roh Kudus, hampiri setiap kami siapapun, hampiri hati-hati yang menanti-nantikan-Mu. Hampiri hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami menanti-Mu, kami ingin Engkau, kami ingin Engkau. Yes Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, jamaahku Tuhan, ubah hatiku, celikan setiap kami Tuhan, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami merindukan Engkau di tempat ini. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, celikan mata rohani kami, celikanku, jamalah ku rindu hadirat. Mari kita
Pandang Dia Allah yang kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sembah kuduslah Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah. Kami sanjung Engkau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. jemaat Tuhan, mari kita berdiri sampai katakan, Oh, ku sembah kudus. pandang Dia Allah yang kudus. Dia ada di tengah-tengah kita. Oh, kami sanjung Engkau, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Ya Rabbi, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, amin God. Dengan minyak yang baru urapiku. Tuhan mengalir di tempat ini, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Cuma Tuhan saja. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu sanggup mengubah hidupku, kuasamu mengubah, oh kuasamu sanggup mengubah, kuasamu mengubah hidupku. Oh, nyatakan kerinduanmu, nyatakan kerinduan kita terhadap Dia. Dia sanggup menjamah kita, Dia sanggup memulihkan kita, Dia sanggup mengubahkan kita. Oh kuasamu Tuhan, percayalah, percayalah, kuasanya terlebih besar, kuasanya terlebih besar dari apa yang sedang kita alami. Kuasanya terlebih besar dari gejolak yang kita alami dalam diri kita. Dia sanggup mengubahkan, Dia sanggup memulihkan saat ini, Dia sanggup menyembuhkan saat ini, Dia sanggup mengubahkan pikiran kita saat ini. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus, jamah hati kami Roh Kudus, jamah hidup kami Roh Kudus. Kami percaya kuasamu besar di dalam kami. Kami percaya Engkau akan menuntun kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup mengubah hati kami, Engkau yang sanggup melembutkan hati kami, Engkau yang sanggup menjamah tubuh kami. Tuhan, di mana ada Roh Allah, di mana ada kebenarannya, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada hadirat-Nya, di situ ada kekuatan, di situ ada pertolongan. Kami sangat percaya Tuhan, kami sangat percaya Tuhan. Kami sungguh sangat mempercayai-Mu Tuhan. Kami mempercayai-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau penolong kami Tuhan. Engkau sangat paham siapa kami, Engkau sangat paham kondisi kami. Engkau sangat paham apa yang kami perlukan. Engkau sangat paham dan Engkau sangat tahu dan Engkau melihatnya. Datang Roh Kudus, urapi setiap kami, celikkan mata kami. Oh, kami rindukan hidup kami mengalami Engkau.
Hidup kami mengalami Engkau. Hati yang keras dilembutkan. Oh, hidup kami mengalami Engkau. Hidup kami mengalami Engkau. Oh, kami rindu, mari kita merindukan, kita mengalami pribadinya. Hidup kami mengalami Engkau Tuhan. Kami mengalami pengalaman-pengalaman spiritual bersama Engkau. Oh, kami tidak mengenal Engkau dari kesaksian orang saja. Tapi kami mengalami Engkau Tuhan. Kami mengalami Engkau. Celikan kami, celikan kami. Celikan kami. Supaya Engkau yang kami lihat Tuhan. Celikan mata kami. Yesus Tuhan. Jamah kami yang rindu kepadamu. Jamah kami yang rindu kepadamu. Jamah kami yang haus kepadamu Tuhan. Jamah kami yang menginginkan Engkau. Kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau. Oh, yes Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Tuhan kami rindu. Satu yang ku bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku silakan penambahnya. Bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan kuasamu mengubah hidupku Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Dengan iman katakan kuasamu mengubah hidupku Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kuasamu yang mengubah hidup kami Tuhan. Kami yang dulu hidup dalam kegelapan. Tapi karena kasih-Mu, saat ini kami hidup dalam terang. Hidup dalam kebenaran. Dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Melepaskan kami dari segala kutuk, melepaskan kami dari segala macam intimidasi dunia ini. Dan kami mau terus taruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah mata kami terus terbuka dan tertuju kepada pribadi-Mu, pribadi yang agung, pribadi yang ajaib. Amin. Yang kami percaya senantiasa ada dalam hidup kami. Yang senantiasa menjadi pelindung kami, penjaga hidup kami. Dan kami mau terus taruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami percaya bahwa hadirat-Mu menerangi hati kami dan pikiran kami. Membuat kami celik di hadapan Engkau. Buat kami mengerti di hari-hari ini apa yang harus kami lakukan. Tindakan apa yang harus kami lakukan. Kami
Kami percaya hadirat-Mu, terang itu menerangi hati kami, menerangi pikiran kami. Kami mau terus bertindak berjalan dengan iman kami Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan keagungan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan kami percaya lewat iman kami dunia akan melihat Engkaulah Tuhan. Engkaulah satunya Tuhan, Engkau satunya Allah yang menyelamatkan, yang sanggup mengampuni segala dosa, yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Kami percaya Kau menyatakan itu kepada kami Tuhan, lewat iman kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi ini kami rindu untuk belajar firman-Mu, Kau yang berbicara kepada kami, Kau yang mengurapi kami, Kau mewahyukan kepada kami Tuhan kebenaran itu Bapa. Sehingga semakin hari kami semakin mengenal Engkau secara pribadi, semakin hari kami semakin dalam dengan Engkau Tuhan. Kami semakin jatuh cinta dengan Engkau Tuhan, dan kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah urapan Allah turun atas hamba-Mu, menjamah di dalam mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sepenuhnya daripada Engkau. Roh Kudus, Kau menuntun setiap kami, Kau yang menerjemahkan ke dalam hati dan pikiran kami apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baik yang kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, saya juga mengucapkan shalom, selamat pagi untuk saudara kita yang di luar kota yang tergabung dengan Zoom. Ya, kita percaya bahwa anugerah Tuhan terus menyertai kita, anugerah Tuhan terus membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin setia kepada janji Tuhan. Karena saya percaya bahwa janji Tuhan akan terus digenapi dalam hidup kita. Amin. Ya, pagi ini saya ingin membagikan tentang bertindak dengan iman. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang penolong yang sejati, bahwa Tuhan adalah penolong kita yang sejati, bahwa Tuhan senantiasa ada untuk kita, menolong kita, menjaga kita. Pagi hari ini kita akan belajar bertindak dengan iman. Mari kita buka dalam Roma pasal 4, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-25. Oke, kita sudah dapat semua? Oke, yang sudah dapat bisa katakan amin? Ya, demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman apa yang tidak ada jadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak menjadi nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.
Ya, pagi ini kita akan belajar bertindak dengan iman dari Abraham. Ya, di Alkitab banyak contoh tentang orang yang bertindak dengan iman. Ya, ada kalau kita mungkin baca di kitab Samuel ada Daud. Ya, bagaimana Daud bertindak dengan imannya melawan Goliat, walaupun dia masih muda, masih kecil, dia menghadapi Goliat yang tubuhnya 2 kali lipat dari dirinya, dan dia percaya bahwa Allah menyertainya, dan dia bertindak dengan imannya bahwa dia percaya bahwa Goliat bisa dikalahkan. Ya, kita juga bisa lihat Daniel, ya, waktu di Babel, bagaimana dia percaya bahwa Allah yang dipercaya akan menjaganya. Ya, sehingga dia tidak menajiskan dirinya dengan berbagai macam makanan yang disediakan oleh raja. Ya, dia bertindak dengan imannya, dan kita lihat bagaimana Tuhan menyertai, dan bagaimana akhirnya Daniel menjadi orang yang kepercayaan raja. Ya, oleh dia bahkan seorang raja yang dulunya menolak, ya, akhirnya mengakui tentang Allahnya Daniel. Ya, ada juga Henok, ya, ada Nuh. Ya, tapi pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang Abraham. Ya, kita tahu Abraham adalah bapa orang beriman. Ya, nah kita akan belajar bagaimana Abraham bertindak, ya, dengan imannya, bukan mengandalkan logika manusia. Ya, kita akan belajar sama-sama. Ya, ya. Dari Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan 25 ini, ya, kita akan belajar bagaimana iman sejati menuntun kepada tindakan, bukan sekedar penantian yang pasif. Artinya kadang-kadang kita ini pasif, oh, Tuhan akan menolong kita, ya, tidak ada tindakan. Ya. Nah, kita akan belajar dari Abraham ini, ya, tentang bagaimana bertindak dengan iman. Langkah konkret seperti apakah yang diambil oleh Abraham untuk bertindak dengan imannya? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Oke, sebelumnya kita perlu tahu bahwa sebelum Abraham, ya, dijanjikan untuk menjadi bapa bagi banyak bangsa. Sebelum Abraham dijanjikan Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ya, Abraham itu berasal dari Mesopotamia. Ya. Dan artinya bahwa ketika dia dijanjikan, ketika Abraham dijanjikan bahwa satu saat keturunannya itu akan seperti bintang di laut dan bintang di langit dan pasir di laut, dan dia akan diberkati secara materi. Artinya bahwa dia akan menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil. Ya. Tapi ketika dijanjikan itu, dia belum tahu, ya, tanah Kanaan itu di mana tempatnya. Tanah Kanaan itu di mana lokasinya. Ya. Zaman dulu tidak ada Google Map, zaman dulu tidak bisa melihat isi dunia ini. Ya, ya semuanya artinya dia betul-betul buta, tidak tahu seperti apa kondisinya. Kalau sekarang mungkin saudara dijanjikan Tuhan, kamu akan saya berkati, tapi kamu tinggalkan Indonesia, kamu pergi ke Afrika Utara. Apa yang saya lakukan? Saya akan lihat, Afrika Utara seperti apa ya? Saya akan lihat, searching di Google, ya, di YouTube, akan lihat, oh rupanya seperti ini. Ya, mungkin saudara akan berpikir, wah tanahnya nggak cocok bagi saya, bahasanya nggak cocok, ya mungkin saudara akan menolak, enggak Tuhan, aku di Indonesia saja. Tapi hari ini kita belajar di Abraham, ya, dia nggak tahu waktu dijanjikan Tuhan bahwa dia akan diberikan sebuah tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madu katanya. Tapi dia belum tahu tanah itu seperti apa, di mana lokasinya. Ya, gitu. Ya, tapi dia percaya. Ya. Oke, kita lihat dulu ya supaya kita nggak meraba-raba. Kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5. Kita tandain dulu dari Roma pasal 4 ayat 8 ini.
Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang dapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya, mari kita lihat di situ bagaimana Abraham ya mempercayai janji Tuhan. Ya, walaupun dia belum melihat. Ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika Abraham di Haran, kira-kira hidupnya miskin atau gimana? Apakah dia miskin atau sudah kaya? Sudah kaya ya, pasti karena dikatakan bahwa dia membawa harta miliknya yang dia dapat di Haran. Artinya bahwa secara kondisi dia tidak kurang apa-apa di Haran. Ya. Rumah mungkin ada, ya, ternak ada, budak ada, hampir semuanya mungkin ada. Ya. Artinya secara kebutuhan Abraham tidak kekurangan. Cukup enak lah, artinya untuk mungkin dia membangun keturunannya di tempat itu nggak masalah. Kenapa? Karena ya kalau apalagi zaman dahulu ya manusia masih jarang ya. Artinya dia bebas mengeksplor, ya mengerjakan tanah di mana dia menempati itu. Dia mau bikin apa aja bisa karena luas tanahnya. Dia bangun apa aja bisa. Dia mau berternak bisa, mau bertani bisa. Kenapa? Karena orangnya belum banyak. Tapi satu ketika Tuhan berbicara, Abraham dikatakan, ya, aku akan pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham, tinggalkan Haran, pergi ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan, coba kita renungkan dulu ya. Kita coba membayangkan saya itu diri kita. Saudara posisi di pekerjaan bagus gitu ya. Atau saudara bisnisnya bagus di satu tempat gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bicara, tinggalin ya tempatmu sekarang ini, kamu pergi ke satu tempat ya. Aku akan memberkati kamu 2 kali lipat. Mungkin saudara akan berpikir, merenung, berdoa, minta waktu Tuhan, aku minta waktu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akan berdoa, Tuhan ini benar gak? Ya. Akan berdoa, uji, mulai macam-macam gitu. Tapi kita mau belajar dari Abraham. Ya. Ketika dia dengar suara Tuhan, yang mengatakan tinggalkan negerimu, rumah bapakmu, dan pergilah ke satu negeri yang akan kutunjukkan. Dikatakan negeri yang akan kutunjukkan, belum dikasih tahu tempatnya, namanya. Yang akan kutunjukkan katanya. Tapi kita lihat, Abraham menolak? Enggak ya? Abraham, ya Tuhan, aku mau. Jadi apa yang pertama yang kita perlu belajar dari Abraham? Langkah konkret seperti apakah yang diambil untuk kita bertindak ya dengan iman kita. Supaya kita bertindak dengan iman kita ya. Lihat 18 ini, kita kembali ke Roma pasal 4 ayat 18. Artinya apa? Bahwa untuk kita
belajar seperti Abraham, bertindak dengan iman, yang pertama adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Gak mudah ya keluar dari zona nyaman. Katakan dulu kanan kirinya, gak mudah keluar dari zona nyaman. Ya, engkau yang bekerja, ya yang bekerja nih ya. Engkau yang sudah terbiasa di lahan basah anggaplah. Ya, engkau yang sudah terbiasa dengan lahan basah, tiba-tiba engkau akan dipindah ke satu tempat yang mungkin enggak basah ini. Saya akan berpikir, aduh Tuhan, berat sekali aku meninggalkan tempat ini. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa seringkali zona nyaman itu membuat kita sulit untuk menggenapi apa yang Tuhan mau. Meresponi apa yang Tuhan mau. Di sini Abraham percaya bahwa ketika dia tidak keluar dari zona nyamannya, ya, dia tidak akan mendapatkan janji Tuhan. Ya, dikatakan tadi bahwa Tuhan akan memberkati dia, namanya akan termasyur, dia akan menjadi bapa beberapa bangsa. Ya, bahkan dikatakan kalau ada orang yang mengutuk bangsanya, dia akan dikutuk. Artinya begitu luar biasa janji Tuhan kepada Abraham. Ya, saya percaya bahwa mungkin juga ketika Abraham mendengar Tuhan berfirman kepadanya, ya enggak serta-merta langsung dia oke, ya. Saya percaya dia membicarakan dulu, ya, makanya di situ dilihat Lot mau ikut. Artinya kan ada diskusi dengan Lot. Ada pembicaraan dengan Lot. Sehingga Lot memutuskan, aku mau ikut, aku juga mau diberkati. Ya, aku juga percaya apa yang Tuhan katakan kepadamu. Ya. Jadi Bapak Saudara Tuhan, langkah pertama untuk kita bisa bertindak dengan iman adalah apa tadi? Tinggalkan, berani keluar dari apa? Zona nyaman kita. Ya, saya mengalami ini ya ketika saya waktu di Jakarta memutuskan untuk ke Kalimantan. Ya, saya tidak diizinkan lah gitu ya, diizinkan karena faktor pengetahuan, faktor berita-berita yang kalau di Jawa tuh zaman dulu tuh Kalimantan tuh mengerikan lah gitu ya. Tidak seramai di Pulau Jawa gitu ya, karena kan dulu belum ada YouTube, belum ada gambaran tentang Kalimantan seperti apa. Paling ya televisi juga kita jarang nonton televisi, sehingga gambaran berita tentang Kalimantan itu selalu bayangannya hutan Kalimantan, orang Dayak tuh pemakan manusia gitu, ada ceritanya seperti itu. Jadi orang tua saya itu was-was ya, karena saya anak paling kecil, was-was. Kenapa harus ke sana pelayanan? Kenapa nggak pelayanan di sini aja? Gitu kan. Jauh di sana, kamu nggak ada siapa-siapa, kamu nggak kenal siapa-siapa. Ya. Tapi ya karena saya dengar Tuhan berbicara, saya dapat firman Tuhan, saya dapat perkataan Tuhan bahwa di sinilah tempat saya akan melayani Tuhan gitu ya. Akhirnya saya berdoa cukup lama. Berapa bulan begitu, akhirnya memutuskan oke, saya akan memilih pelayanan di Kalimantan. Saya juga belum tahu tempatnya waktu itu ya, kurang lebih seperti Abraham, nggak tahu ya, dikatakan sebuah desa ya, sekalinya bukan desa, sekalinya pedalaman sekali ya, aksesnya ke sana susah, tidak ada angkutan umum ya, jalan kaki lewat sungai, menyusurin sungai ya. Karena saya mendapatkan itu dari Tuhan, saya tidak membuat itu sebuah halangan. Saya seorang diri, ya, saya berjuang melawan kesepian, saya berjuang melawan ya ada rasa takut juga karena ya masih banyak binatang buas di sana, gitu ya. Ya. Apalagi kalau malam nggak bisa tidur itu kadang-kadang menjadi sebuah pergumulan. Aduh, udah tempatnya sepi, malam susah tidur. Jadi menjadi sebuah pergumulan, tapi saya percaya bahwa ketika kita percaya dengan namanya janji Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Amin.
Jadi ketika kita percaya janji Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Ya. Jadi yang pertama untuk kita bisa bertindak dengan iman kita adalah kita berani keluar dari zona nyaman kita. Ya. Ya, seperti Abraham ini artinya bahwa dia, ya mungkin banyak orang juga akan memberikan opini, aduh ngapain sih kamu harus ke sana satu tempat yang kamu nggak ngerti. Kamu nggak pahami seperti apa. Perjalanan ke sana juga nggak dekat jauh. Ya, kamu akan mengalami rintangan, kamu akan mengalami bla bla bla. Tapi karena Abraham mendapatkan perkataan Tuhan, mendapatkan suara Tuhan, dia berani untuk dia keluar dari zona nyamannya. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin bisa bertindak dengan iman kita, ya, dalam situasi yang mungkin kalut, dalam situasi kritis, dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa bertindak dengan iman, kau harus berani keluar dari zona nyamanmu. Ketika Tuhan berkata, kamu kerjakan ini, lakukan ini. Mari kita sama belajar percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Karena apa yang dikatakan itu selalu benar. Walaupun banyak tantangannya. Banyak rintangan, banyak halangan-halangan yang harus kita lewati. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Ya. Perkataan Tuhan tidak pernah meleset sedikit pun. Tuhan akan menggenapi janjinya kepada kita. Ketika kita mau keluar dari zona nyaman, ketika Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Nah, karena itu Bapak sekalian Tuhan, mari kita belajar untuk kita mengerti bahwa seringkali zona nyaman itu membuat kita kesulitan untuk kita mendengar Tuhan berbicara. Karena itu kita perlu melatih diri kita. Kita perlu mengontrol diri kita. Makanya Alkitab katakan penguasaan diri menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menjadi gimana ya, ketika kita udah diberkati luar biasa, kita ngerasa, aduh kayaknya apalagi ya, kayaknya nggak perlu deh apa yang saya lakukan gitu ya. Yang penting saya menjadi orang yang setia, saya orang yang ya nggak macam-macam lah, saya menjadi orang yang ya baik, rajin ke gereja. Ya. Tapi kita nggak mau membuka telinga kita untuk apa yang Tuhan mau terhadap kita. Tentang kalau engkau diberkati, apa yang Tuhan mau? Kenapa Tuhan memberkati saya? Pernah nggak saudara bertanya? Kenapa Tuhan kau memberkati aku? Kenapa engkau memberkati aku begitu luar biasa? Untuk apa Tuhan? Pernah nggak ada yang bertanya seperti itu kepada Tuhan? Mungkin sekali lagi perlu ya. Tanya, Tuhan, kenapa engkau memberkati aku? Untuk apa kau memberkati aku begitu luar biasa? Untuk apa harta kekayaan yang kau berikan kepadaku? Kita perlu cross check, kita perlu tanyakan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana, mungkin Tuhan punya tujuan dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Dan satu lagi, kalau misalnya kita nggak pernah ngalami persoalan dalam hidup kita, itu juga sebuah pertanyaan. Coba tanyakan, Tuhan kenapa kok hidup saya lempeng-lempeng aja? Kok nggak ada masalah sih dalam hidup saya? Ada apa ya? Berani nggak saudara tanya gitu? Tiba-tiba besoknya langsung ada masalah besar gitu ya? Enggak saudara, enggak, ya, Tuhan enggak seperti itu, amin. Ya, tapi kita perlu tanya sama Tuhan, karena memang Tuhan menginginkan kita keluar dari zona nyaman kita supaya kita bisa mendengar suaranya. Yesus pernah berbicara di dalam Lukas, dikatakan tentang orang yang kaya yang menimbun harta. Ya, dikatakan orang yang kaya yang menimbun harta, dikatakan orang bodoh, dikatakan. Kenapa? Karena dikatakan, aku akan menimbun harta, ya makan sehingga aku tidak perlu lagi capek-capek, aku akan makan tidur saja. Terus Tuhan berkata, malam ini nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk apa hartamu? Ya. Jadi Bapak sekalian Tuhan, ini saya menjadi satu yang penting bagi kita untuk kita mengerti di hadapan Tuhan bahwa untuk kita bisa bertindak dengan iman kita, kita perlu melatih diri kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Selalu bisa selidiki apa zona nyaman hidupku.
kau keluar dari sana. Ya. Ya. Karena itu yang akan membuat kita akan bisa meresponi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Roh kita mudah meresponi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ada amin? Ya. Jadi sepakat ya, kita mau belajar keluar dari zona nyaman ketika memang Tuhan itu inginkan untuk kita keluar dari sana. Kalau Tuhan tidak berbicara ya saudara jangan keluar. Wah, aku mau keluar aja dari zona nyamanku gitu. Enggak juga. Yang penting saudara dengar apa yang Tuhan katakan. Ya. Jangan gunakan logika saudara. Ya. Jangan gunakan opini orang. Tapi percayalah dengan perkataan Tuhan. Ada amin? Nah, jadi ya ini mungkin sebuah tantangan bagi kita semua. Ya. Karena memang gak mudah. Keluar dari zona nyaman itu gak mudah. Ya. Menghadapi masa sulit itu gak mudah. Tapi Tuhan katakan proses itu akan membuat kita menjadi orang yang dewasa. Proses itu akan membuat kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau kita belajar dari Alkitab, orang yang taat dengan Tuhan, orang yang mengikuti kehendak Tuhan, tidak pernah ada yang hidupnya, ya, di akhir hidupnya, ya, tidak ada yang kita lihat hidupnya sengsara ya. Kecuali memang dia mau memberikan hidupnya, dia mau habis-habisan dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Nuh, Ayub, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ketika dia mempercayai Tuhan, ya, Tuhan tidak mentelantarkan hidupnya. Bahkan Daud berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, anak cucunya tidak apa? Meminta-minta. Amin. Amin. Anak cucunya tidak meminta-minta. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kebohongan kepada kita. Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Yang kedua, mari kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-19 dan 20. Kita baca bersama-sama 19-20. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dengan imannya dan ia memuliakan Allah. Ya. Yang kedua, kita lihat di situ bagaimana Abraham percaya dengan yang namanya janji Tuhan. Nah, untuk mempercayai janji Tuhan ini lewat sebuah proses Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Ya. Prosesnya apa? Pengalaman rohani. Pengalaman rohani menjadi hal yang penting dalam kehidupan rohani kita. Artinya ketika Abraham berjalan dari Mesopotamia Ur Kasdim, ya, dari Haran ke tanah Kanaan, itu ada yang namanya proses. Ya. Enggak serta-merta Abraham itu langsung, wah, ada proses yang dia lalui membuat dia akhirnya percaya. Bahkan ketika Tuhan menjanjikan seorang anak kepada Abraham, ya, di mana usianya 100 tahun dan istrinya 90 tahun itu udah manupus. Apakah ada dalam sejarah orang manupus melahirkan seorang anak? Saya belum pernah dengar kok. Ya nanti berarti ngalami mujizat lah. Kalau ada selain Sarah. Bagaimana Abraham bisa percaya usianya 100 tahun, sedangkan istrinya 90 tahun dan manupus. Dan Tuhan katakan kamu akan kuberkati karena lewat keturunan dari rahim Sarah akan lahir bangsa-bangsa. Akan lahir orang-orang yang akan menjadi bangsa-bangsa besar. Bagaimana Abraham bisa? Ya mungkin dia akan berpikir secara logika, mana mungkin ya, walaupun dulu belum ada riset kesehatannya, belum ada kedokterannya, mungkin belum ada ilmunya. Tapi ya jelas bahwa orang yang sudah mati pucuk atau manupus itu sulit untuk melahirkan. Bagaimana dia masih memegang janji Tuhan bahwa
dia akan diberkati, dia akan memiliki seorang anak. Saya percaya karena Abraham memiliki yang namanya pengalaman rohani dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Pengalaman rohani harus kita punya kalau kita ikut Tuhan. Karena dengan pengalaman rohani kita akan percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu pembuat mujizat, amin. Sehingga gelombang sebesar apapun yang menimpa kehidupan kita akan bisa berkata bahwa Allahku Allah yang kupercayai. Dia adalah gunung batuku yang ajaib, ya. Kota bentengku yang kuat. Kenapa? Karena kita mengalaminya. Kita pernah ditolong ketika mungkin hampir disambar maut. Kita ditolong Tuhan dalam sebuah krisis yang mungkin hampir merenggut nyawa kita. Atau yang mungkin merenggut pekerjaan kita, menghancurkan rumah tangga kita. Dan Tuhan menolong. Itu namanya pengalaman rohani. Dan pengalaman rohani menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa percaya dengan namanya janji-janji Tuhan. Kalau kita nggak memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan, ya, kita akan bisa ragu Bapak Ibu. Kenapa ya? Kita masih angan betul nggak sih Tuhan ini Tuhan yang penolong, Tuhan ini Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengalaminya. Tapi ketika engkau mulai mengalami pertolongan Tuhan, ketika engkau mulai mengalami mukjizat, mungkin kecil mukjizatnya, ya. Mukjizatnya mungkin nggak punya uang, ya uang habis. Tiba-tiba engkau berdoa, Tuhan hari ini aku harus beli beras, hari ini aku harus bayar SPP anakku, hari ini aku harus bayar tagihan ini. Tiba-tiba orang datang, yang saudara nggak kenal, yang saudara nggak tahu siapa, memberikan sesuatu. Itu namanya pengalaman rohani. Dan karena itulah membuat kita percaya kepada Tuhan. Membuat kita bisa percaya akan janji Tuhan walaupun janji itu mungkin sepertinya mustahil. Seperti apa yang dialami Abraham. Mustahil. Orang yang sudah menopause bisa melahirkan. Tapi dia percaya. Kenapa dia percaya? Karena dia memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dalam proses perjalanannya menuju dari Haran menuju Kanaan, dia mendapatkan pengalaman rohani. Dan pengalaman rohani itu dapat dari mana? Dari persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia berdoa, dia membangun mezbah. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu yang membuat dia memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pengalaman rohani, engkau harus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Katakan, kalau engkau ingin mendapatkan pengalaman rohani, engkau harus bersekutu dengan Tuhan. Ya. Ya. Jangan pernah meninggalkan persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Karena itu akan menentukan engkau akan mendapatkan pengalaman rohani dengan Tuhan. Amin. Sehingga ketika engkau melewati proses, engkau akan kuat, engkau akan percaya dengan janji Tuhan. Sama seperti Abraham. Ya. Menantikan anak di usia 100 tahun dan istri 90 tahun itu berat saudara. Berat. Berat. Tapi Abraham percaya dengan janji Tuhan. Ya, ya memang saat kita dalam proses itu sesuatu yang sangat-sangat tidak enak. Sangat-sangat sepertinya waktu yang mungkin ya menjadi sesuatu yang waktu itu menjadi begitu lama berputar. Waktu itu sepertinya lambat bergerak karena proses itu. Tapi karena kembali lagi, karena Abraham punya pengalaman rohani dengan Tuhan, membuat dia tetap percaya walaupun istrinya menopause. Dan dia udah umur 100 tahun, dikatakan tenaganya, ya kita baca sekali lagi ya. Supaya ini kita betul-betul rema di sini. Ya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia apa? Mengetahui bahwa tubuhnya sudah apa? Sudah apa? Sangat lemah. Dikatakan tubuhnya sudah sangat lemah. Bagaimana dia bisa mempercayai itu? Janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupnya. Kalau dia tidak memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan.
Proses itulah yang buat akhirnya kita terus bisa mempercayai janji Tuhan. Halo, hari ini kalau ada di antara kau masih ragu dengan janji Tuhan, mari kita belajar dari Abraham. Umurnya udah 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Secara kesehatan, secara kedokteran tidak mungkin dia punya anak. Tapi kita lihat bagaimana janji Tuhan adalah janji yang pasti. Janji yang tidak pernah berubah. Janji yang pasti digenapi. Dan kita lihat Abraham melahirkan bangsa-bangsa. Ya. Dan kita adalah bagian daripada keturunan Abraham secara rohani. Walaupun kita bukan orang Israel, tapi secara rohani kita diangkat menjadi orang Israel. Amin. Menjadi orang pilihan Tuhan. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah takut dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percaya, janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Yang ketiga, mari kita lihat dalam ayat 20 sampai dengan 22. Ya. Kita baca bersama-sama ayat 20 sampai dengan 22. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, yang ketiga adalah ya, kita belajar untuk percaya dan setia dengan janji Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi artinya bahwa ketika kita percaya dengan ketika kita mulai belajar bertindak dengan iman kita, percaya dengan yang namanya janji Tuhan, ya. Sebenarnya kita bukan hanya percaya dengan janjinya, tapi percaya kepada siapa? Yang memberikan janji itu. Bahwa dia tidak berubah. Karena jangan izinkan sesuatu menggeser kepercayaanmu. Jangan izinkan sedikit pun menggeser keyakinanmu akan pemberi janji itu. Mari kita nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Dan percayalah, ketika engkau melewati proses itu, maka janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupmu. Sama seperti Abraham. Ya, walaupun secara fisik, secara kekuatan dia udah lemah, tapi karena dia percaya kepada sang pemberi janji itu, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ajaib. Dia percaya dan Tuhan membuka rahim Sarah sehingga Sarah melahirkan seorang putra yang bernama Ishak. Lewat Ishaklah Tuhan memberkati, ya, menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari jangan pernah lepaskan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dalam situasi keadaan apapun. Percaya bahwa Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Amin. Siap menerima janji Tuhan? Siap mengeksekusi janji Tuhan? Ya, mari kita belajar terus, ya. Maka belajar untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Amin. Ya. Terus miliki pengalaman rohani dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami janji-janji Tuhan. Janji Tuhan bukan sekedar ilusi, bukan sekedar janji aja, tapi sesuatu yang akan engkau buktikan dalam hidupmu ketika engkau terus menaruh percayamu kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya undang kita semua bagi berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan.
kita menikmati perjamuan pagi ini, mari kita sebentar merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengar. Percayailah akan janji Tuhan dalam hidupmu. Mungkin ada di antara kita dalam situasi sedang menantikan janji Tuhan, tapi sepertinya janji itu masih jauh, belum kita lihat, belum ada tanda-tandanya akan digenapi Tuhan. Lihatlah Abraham di masa penantiannya. Dia terus pegang janji Tuhan, dia terus percaya dengan janji Tuhan. Bahkan dia sempat mengalami situasi yang tidak mungkin, satu yang mungkin mustahil. Tapi dia percaya bahwa janji itu ya dan amin. Bagi engkau Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kau yang ada dalam situasi ini, bangkitkan rohmu, pandang kepada Tuhan, percaya bahwa janji itu masih ada, janji itu memang ada untuk engkau. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, dan Tuhan tidak pernah menghapus janji itu dalam hidupmu. Yang perlu yang Tuhan inginkan daripada engkau adalah setia dengan janji itu. Tetaplah percaya dengan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Tetaplah yakin dengan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia tidak melupakan engkau. Dia tidak melupakan janjinya. Haleluya. Pegang dan percayai janji Tuhan. Maka engkau akan hidup. Engkau akan melakukan perkara-perkara besar. Haleluya, haleluya. Terus tuntun kami, ajar kami Tuhan. Untuk kami mengerti bahwa dalam situasi zaman akhir ini begitu banyak tantangan, banyak proses yang harus kami alami. Perjalanan hidup yang tidak mudah, tapi kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, yang senantiasa menyertai hidup kami. Allah yang setia dengan janjinya, Allah yang setia memberkati, Allah yang setia menjaga sampai kepada akhir hidup kami. Biarlah hidup kami adalah hidup yang terus berada dalam pimpinan Engkau Tuhan, dalam hadirat Engkau Tuhan, dalam kedaulatan Engkau Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini, Engkau yang melihat kondisi mereka, melihat keadaan mereka saat ini. Kuatkan, teguhkan, untuk mereka menguatkan dan meneguhkan iman mereka akan janji-Mu yang Kau berikan kepada mereka, yang Kau janjikan kepada mereka. Bila mereka mampu melewati setiap proses yang Tuhan izinkan mereka harus lewati, supaya janji itu tergenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Engkau berkati mereka yang sedang dalam proses itu Tuhan. Kuatkan mereka. Amin. Teguhkan mereka dengan firman. Amin. Bila persekutuan pribadi mereka dengan Engkau membuat mereka terus semakin kuat. Amin. Dan memegang teguh janji-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menikmati anggur dan roti perjamuan. Kami mau mengingat akan pengorbanan-Mu, kami akan mengingat akan penebusan-Mu. Kami rindukan Tuhan, sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami. Terobosan terjadi dalam hidup kami. Amin. Kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami. Amin. Kami berani melangkah dengan iman. Kami mulai belajar keluar dari zona nyaman. Karena kami tahu, kami percaya
kepada Engkau yang memberikan janji itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami mengalami sesuatu dengan Engkau ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bila ada yang sakit boleh Kau menyembuhkannya Tuhan. Jika ada yang sesak, biarlah Kau menjamahnya Tuhan. Bila darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, darah-Mu mengalir dalam hidup kami, membebaskan kami dari segala tekanan, dari intimidasi. Buat kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan, hari lepas hari. Dan kami mengalami persekutuan yang dalam dengan Engkau. Lewat perjamuan ini Tuhan. Bukan hanya dengan kami secara pribadi, tapi kami juga mengalami persekutuan dengan saudara seiman kami. Bahkan kami mengalami persekutuan dengan seluruh umat Tuhan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami untuk kami menikmati perjamuan kudus pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Sementara kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan. Bagi engkau yang memiliki persoalan, kau boleh datang kepada Tuhan. Jika ada sesuatu dalam hatimu tentang saudaramu, ada sakit hati, ada kekecewaan, kau harus membereskannya di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa jika kita dengan tidak layak makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, maka itu bisa mendatangkan celaka atas kita. Bahkan dikatakan tidak sedikit yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Mari kita uji diri kita di depan Tuhan. Tuhan, layakkan aku. Mari kita uji diri kita di depan Tuhan supaya kita dilayakkan, kita menerima tubuh dan darah Tuhan dengan layak. Tidak ada celah. Tidak mendatangkan hukuman bagi kita, tapi mendatangkan berkat, mendatangkan mukjizat dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang tertidur dibangkitkan, kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu bisa puji diri saudara di hadapan Tuhan, teduhkan hati saudara di Tuhan. Bukan dengan barang fana, jamah kami Tuhan. Kau Biarlah tubuh dan darah ini nanti dosaku. ketika kami menikmatinya, kami mengalami persekutuan dengan Engkau. Darah yang mahal, Bukannya dengan Engkau tapi dengan saudara seiman. tiada Baik di kota ini maupun di seluruh dunia, kami mengalami persekutuan. Itu layakkan setiap kami menerima tubuh dan darah-Mu. Dan lewat tubuh ini kami dibangkitkan, kami dipulihkan, kami mengalami mukjizat dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan yang bertugas bisa membagikan. oleh darah kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan
mesbah-Mu ya Tuhan. Saudara yang di Zoom, saya bisa ambil waktu untuk memberikan di saudara dan mempersiapkan anggur dan roti perjamuan. Karena kita akan sama-sama menikmati anggur dan roti perjamuan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap hati dan pengorbanan. Ku telah mati cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baiklah, engkau yang sudah menguji dirimu di hadapan Tuhan, kau boleh mengangkat roti perjamuan di tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan untuk kita. Karena tubuhnya diserahkan bagi kita, kita mengalami penebusan. Kita mengalami kemerdekaan. Bahkan Tuhan berkata bahwa lewat penebusan ini kita dibebaskan dari kutuk. Kutuk sakit penyakit. Kutuk turun-temurun. Kutuk dosa. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menikmati perjamuan ini, kita menjadi sama dengan Tuhan. Kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Kita mengalami hidupnya. Kita mengalami prosesnya Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur, atasnya ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan roti tangan kita dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menikmati dengan pengucapan syukur tubuh Tuhan. Dalam nama Yesus kami menikmati tubuh-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama nikmati tubuh Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita. Darah yang mengampuni kita, membebaskan kita, menyucikan kita, buat kita layak di hadapannya. Sehingga oleh darah ini kita diangkat menjadi anak, menjadi ahli waris Tuhan. Biarlah kita mengingat, terus mengingat akan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi lemah. Karena Kristus sudah menanggung kelemahan-kelemahan kita. Kristus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Dan darahnya menebus kita, membebaskan kita, memerdekakan kita. Menjadikan kita anaknya, ahli warisnya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita nikmati anggur darah Tuhan dengan iman. Kita percaya bahwa kita akan memberitakan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami menikmati darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati anggur perjamuan kita dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kalian sudah menikmati, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yes, Tuhan. Syukurlah untuk tubuh dan darahnya yang boleh kita nikmati siang hari ini. Terima kasih. Karena tubuh dan darahnya ini kita dimerdekakan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Engkau yang mengalami sakit, taruh tanganmu di dada dan katakan dengan iman dalam nama Yesus, aku perintahkan sakit penyakit keluar dari tubuhku. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang dalam kegelisahan, taruh tanganmu di dada, katakan kepada jiwamu, jiwaku, ada Tuhan yang aku percaya, yang telah membebaskan aku. Amin. Segala ketakutan, intimidasi keluar dari hidupku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya dalam persekutuan kami dengan Engkau, kami dipulihkan. Amin. Kami mengalami kebangunan rohani. Amin. Kami mengalami kebangkitan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati. Ya, Tuhan. Kami percaya dengan iman kami akan sampai kepada tujuan akhir hidup kami, yaitu memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan, penyelamat yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami percaya setiap kami umat-Mu menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kita dapat sesuatu hari ini secara pribadi yang rema untuk kita pegang menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk berdiri dengan penuh sukacita, kita memberi persembahan kita. Kita naikkan pujian betapa hebatnya Allah kita.
berkuasa di bumi di surga. Dia bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Serukan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan dia Tuhan Allah kita, Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita terus merindukan persekutuan yang dalam dengan Tuhan setelah kita pulang dari tempat ini. Satu hal ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih dalam, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu dimanapun kita rindukan hadirat Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu. Silakan kepada Pendeta Wanto. Aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan.
bahwa kami terus mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Ya Yesus. Kami mau terus dipuaskan dengan Engkau Tuhan. Kami mau dikenyangkan Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami mau dikenyangkan dengan kasih setia-Mu Tuhan. Ya Yesus. Bangkitkan kami Tuhan menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang kuat, jemaat yang terus bergantung hanya kepada Engkau. Ya Tuhan. Yang terus melangkah dengan iman, yang berjalan dengan iman, yang bertindak dengan iman, yang menyatakan kuasa Allah dimanapun kami berada, baik di tempat kami bekerja, di rumah tangga kami, di lingkungan kami. Kuasa Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kita angkat tangan kita. Kita bersyafaat untuk bangsa kita. Kita membela bangsa kita, kita berdoa bagi bangsa kita. Kita juga berdoa bagi kota kita. Tuhan, kami mengangkat tangan kami teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami ada dalam kedaulatan Engkau Tuhan. Pemimpin bangsa ini ada dalam kedaulatan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini Tuhan. Bila bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Engkau. Amin. Pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang diberkati oleh Engkau. Roh yang takut akan Engkau ada atas pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah kemajuan bangsa ini boleh ada Tuhan lewat pemimpin-pemimpin kami. Bangsa yang dibawa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Bangkitkan juga gereja-gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Bangkitkan Tuhan kami semua umat Tuhan di kota ini, di bangsa ini Tuhan. Biar kami semua adalah gereja yang terus bersyafaat bagi bangsa ini, berdoa bagi bangsa ini, untuk keselamatan bangsa ini. Terlebih kami jemaat GKKDN Kristus Samarinda, kamu terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk keselamatan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk kota kami Tuhan, kota Samarinda, Kalimantan Timur secara khusus Tuhan. Biar anugerah Tuhan menyertai Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan juga ada atas pemimpin di Kalimantan Timur Tuhan, atas gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota Tuhan, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami menyerahkan kepada Engkau. Bila kedamaian, kesejahteraan ada atas kota kami Tuhan, atas pulau ini Tuhan. Seperti firman-Mu berkata bahwa kami umat Tuhan, orang percaya, harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Kata bahwa kami terus membela dan berdoa dan mensejahterakan kota kami Tuhan, lewat hidup kami, lewat tindakan-tindakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ya Yesus. Bila hadirat ini terus membawa kami untuk semakin mengalami Engkau lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami beri. Bila apa yang kami beri layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan, demi keselamatan jiwa-jiwa, demi kerajaan-Mu Tuhan. Dan semakin banyak orang diselamatkan bagi Engkau. Berkati keuangan gereja kami Tuhan. Juga dalam penyelesaian pembangunan gedung tingkat 2 Tuhan, kami berdoa supaya campur tangan Tuhan. Tuhan berkati jemaat GKKDN Kristus Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang berbisnis, mereka yang berusaha, berkati berlipat kali ganda Tuhan. Karena kami mau menyelesaikan pembangunan gereja ini di lantai 2 Tuhan, dengan segera Tuhan. Kami juga menyerahkan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan untuk menyelesaikannya. Kami percaya tangan Tuhan yang boleh menolong dan membantu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kasih setia-Mu kepada kami Bapa, untuk anugerah-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Kau sudah mendengar firman Tuhan.
Responi setiap firman yang sudah kau dengar. Dan mulailah bertindak dengan imanmu. Pelangkahlah dengan imanmu. Percayalah ketika engkau mulai belajar untuk bertindak lewat firman yang kau dengar. Ketika kau belajar bertindak dengan imanmu sesuai dengan apa yang sudah kau dengar dari firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menyediakan makan minummu. Tuhan akan menyertai perjalananmu. Tuhan akan menyertai rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Karena firman Tuhan berkata, di mana engkau berada, Tuhan akan ada di sana. Dan biarlah Tuhan terus menaruh dalam hatimu roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar bagi Kristus. Dan kau menjadi berkat dimanapun kau berada. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Bapa, demi nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baik, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terus berkati, katakan kanan kirinya, mari bertindak dengan iman.